Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam konten kuliah hukum. Hari ini kita akan berbicara sekilas tentang apa sih hukum itu gitu. Nah, sebenarnya ada banyak sebenarnya pengertian tentang hukum. Namun kali ini kita akan mengambil beberapa pendapat dari para filsuf ya atau para yuris tentang terminologi daripada hukum itu sendiri. Namun yang menjadi persoalannya adalah beberapa pakar hukum ini memberikan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya menyatakan bahwa susah sebenarnya memberikan definisi hukum itu. Salah satunya adalah Thurman Arnold. Beliau menyatakan bahwa law can never be defined, bahwa hukum itu sebenarnya tidak akan pernah dapat didefinisikan dengan baik, kira-kira begitu. Sama juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Van Apeldoorn bahwa memberikan definisi tentang hukum yang memadai ini adalah sesuatu yang mustahil. Artinya begitu susahnya atau begitu sulitnya sebenarnya memberikan definisi tentang hukum itu sendiri. Bahkan Mewisen itu juga menyatakan bahwa ketika ada pertanyaan apa sih hukum itu, maka beliau menjawab sendiri sangat sulit untuk menjawab tentang apa sih hakikat daripada hukum itu sendiri. Jadi ini beberapa contoh para pakar yang memberikan sedikit ulasan kepada kita tentang betapa susahnya memberikan uraian tentang hukum yang bisa memberikan pemahaman yang memadai kepada banyak pihak ya, atau kepada semua orang gitu kan. Namun kita akan melihat seperti apa sih pandangan para filsuf atau para yuris terkait dengan hukum itu sendiri. Di sini saya memberikan beberapa contoh para filsuf atau yuris tentang pemahamannya terkait dengan apa sih hukum itu. Yang pertama adalah Cicero. Dalam pandangan Cicero, hukum itu adalah akal tertinggi atau the highest reason yang ditanamkan di alam yang memerintahkan apa yang harus dilakukan dan melarang yang sebaliknya. Jadi dengan demikian hukum itu adalah berasal dari alam atau dalam bahasanya Cicero, hukum itu akar muasalnya itu adalah dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan hukum alam kepada manusia, kemudian manusia mentaati hukum alam tersebut. Jadi dengan demikian dalam pandangan Cicero, hukum alam itu adalah hukum yang tertinggi, hukum yang sejati. Maka konsekuensi dari pandangan yang demikian adalah hukum berada di atas ruang dan waktu. Sehingga hukum yang berlaku di Indonesia misalnya ini sama dengan hukum yang berlaku di negara lain, misalnya di Australia, di Malaysia, di Singapura. Sehingga ini selaras dengan konsekuensi yang kedua, yaitu hukum tersebut bersifat abadi dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Bahkan hukum itu tidak dapat dikurangi sedikit pun oleh tulisan atau rumusan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Karena apa? Karena hukum itu telah ada sebelum hukum tertulis itu ada, bahkan sebelum negara itu berdiri, kira-kira begitu. Jadi itu pendapatnya Cicero terkait dengan hukum. Jadi ini penganut salah satu teori hukum alam ya. Nah kemudian selanjutnya, seperti apa sih pendapatnya Thomas Hobbes terkait dengan hukum itu? Jadi dalam pandangan Thomas Hobbes, hukum itu bukan nasihat ataupun saran. Jadi dia bukan menasihati, bukan memberikan saran, tetapi hukum itu yang isinya perintah. Atau dia mendefinisikan hukum itu adalah perintah manusia kepada manusia yang lain. Tentu posisi dari antara manusia dengan manusia yang lain ini posisinya dari yang tinggi kepada yang rendah, dari yang berkuasa kepada yang dikuasai, dari raja kepada rakyat, atau dari pemerintah kepada warga negaranya. Dan hanya mereka yang diperintah yang wajib mentaatinya. Maka dalam pandangan Thomas Hobbes, hukum itu dapat ditujukan untuk semua persoalan apapun yang terjadi di masyarakat. Ya. Bisa juga ditujukan untuk beberapa bidang tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Karena itu, hukum itu berlaku kepada setiap orang yang kepadanya perintah diarahkan dan tidak kepada orang lain. Makanya dalam pandangan Thomas Hobbes ini hukum itu ketika ditanyakan siapa yang membuat perintah itu, maka yang membuat perintah itu adalah orang dari the Commonwealth ya, atau dari negara itu sendiri atau dari legislator, dan hanya ia legislator atau the Commonwealth itu yang dapat membuat hukum. Selain itu tidak ada atau tidak memiliki kewenangan untuk itu.
Karena apa? Karena semua orang menundukkan diri kepadanya. Jadi di dalam masyarakat, ya, dalam masyarakat adat itu tidak diakui meskipun ada hukum adat di situ. Karena dalam pandangan Thomas Hobbes, hukum itu adalah perintah dari penguasa kepada yang dikuasai atau rakyatnya atau masyarakatnya. Sehingga apa? Sehingga dalam pandangan Thomas Hobbes, hukum itu tidak lain adalah undang-undang itu sendiri. Ya. Karena kenapa? Karena undang-undang itulah peraturan-peraturan yang secara resmi dibuat oleh pemerintah dan diberlakukan untuk rakyatnya atau untuk warganya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pendapatnya von Savigny. Beliau menyatakan bahwa hukum itu adalah kebiasaan dan perasaan kemasyarakatan. Artinya, the spirit of people atau the Volksgeist ini mampu menciptakan hukum yang hidup. Jadi dalam pandangan von Savigny, hukum itu berasal dari masyarakat, bukan dari negara. Bisa saja hukum itu dibuat oleh negara, tetapi hukum yang dibuat oleh negara dalam bentuk undang-undang itu hanya akan efektif jika selaras dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat. Jadi di sini poin pentingnya itu adalah hukum itu seyogyanya dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai, kebiasaan dan perasaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Itu sekilas tentang beberapa pandangan para filsuf terkait dengan hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.